masuk ke dunia kerja, sistem yang kita ngelihat diri sendiri, kita dari benar-benar dari nol tuh jarang banget nih yang bisa masuk ke tahap atas gitu. Pasti dia ada faktor dari orang tua lagi atau faktor dari paman yang kayak gitu-gitu. Sekarang ini Pak Tantan ya, kepemimpinan di dunia itu nampak usia makin muda, gitu betul, ya. Betul. Banyak para pemimpin, entah itu perdana menteri, presiden yang usianya muda. Tapi kita jangan hanya melihat angka mudanya, betul. tapi proses transformasi kesejarahan mereka untuk menjadi berada di posisinya sekarang. Jadi bukan karena bapak, gitu ya, bukan karena paman, bukan karena Namun kemudian begini, kalau lihat perilaku dan karakter Gen Z itu unik ya, tapi ternyata secara spesifik juga nggak terlalu disentuh. Contoh misalnya di debat ketiga kemarin kan isunya makro semua ya. Tidak ada yang ngomong misalnya si kandidat itu, nanti kalau saya kepilih, saya akan legalkan pekerjaan sebagai gamers gitu. Kan nggak ada yang bilang begitu. Itu kan padahal sekarang sesuatu yang bagi beberapa orang di Gen Z itu sangat menarik banget ya. Atau saya akan menggaji YouTubers gitu ya, mengalahkan gaji dari YouTube-nya misalnya. Nggak ada yang bilang begitu. Padahal itu isu seperti ringan, tetapi sangat nyandak kalau bahasa Betawi, nyandak banget. Nah maka kemudian kalau misalnya kita tetap membincangkan angka, itu bisa jadi sebetulnya kayak bubble juga Pak Gun-Gun ya. Jadi Gen Z plus gen milenial ini di total yang sedemikian besar angkanya, tapi tetap aja bisa jadi bubble karena memang tidak ada program yang dengan bahasa mereka, dengan bahasa Gen Z sendiri, dengan keyword yang memang nyangkut langsung dan sebagainya yang kena, sehingga kemudian kayak Najwa begini ya masih labil gitu. Bisa jadi juga gitu ya gitu, karena memang tidak, mereka mikirnya games ya, bagaimana saya bisa ngegame dengan aman. Terus dengan misalnya gini, ada capres yang bilang dengan konsep kampus merdeka kalian kuliah itu kayak main games, kan nggak ada yang ngomong begitu ya. Anak saya tukang main game, saya di rumah punya anak saya itu dua orang itu pemilih pemula, seumur kamu sama di bawahnya dikit. Dia bilang ke saya, ini saya nanti milih siapa nih kata dia. Saya bilang yang penting gini gitu. Kenapa tidak boleh milih dia? Dia komunis ya gitu, bilangnya gitu. Jadi ternyata saya memahami pikiran dia itu. Pikirannya tidak moderat anak-anak Gen Z itu. Jadi pilihannya tadi yang disebutkan Pak Gun-Gun. Kalau saya terafiliasi pada satu karakter, maka saya akan milih. Kalau saya tidak terafiliasi, maka udah saya lebih memilih tidak. Berarti, itu problemnya. Berarti emang kalau dari yang tadi Pak Gun bilang, generasi sekarang itu lebih kayak kemana tuh Pak arahnya? Kayak misalnya lebih ke karena lihat fisika atau lihat ras suku agama atau lihat gimmick mungkin? Kan sekarang lagi ada naik banget nih gimmick nih kan. Saya sih ngelihat gini, anak-anak sekarang ini kan sebenarnya sumber informasi banyak. Ya. Jadi sebenarnya potensi untuk kemudian juga mempertimbangkan hal-hal yang substantif, hal-hal yang penting, itu juga tersedia sebenarnya. Terbukti dari sumber informasi itu berlimpah. Cuma tinggal sekarang gimana caranya mengarahkan di komunitas-komunitas anak muda, konsep dasarnya sebenarnya literasi politik ya. Itu penting sekali. Kenapa? Knowledge-nya bagus, skill-nya bagus gitu. Kemudian sikapnya juga nanti. Nah masalahnya itu Pak Gun-Gun, itu yang tidak digarap. Iya, itu yang itu yang kemudian memang harus digarap oleh semua stakeholder demokrasi, termasuk kampus, kekuatan sipil, termasuk media. Maksud saya gini, ini kan kita bonus demografi nih, di mana anak-anak yang usia produktif tuh luar biasa banyak. Jangan sampai kemudian pada saat misalnya Indonesia sampai di Indonesia emas ya, 2045, kemudian kita tidak bisa mengoptimalisasi potensi ini. Maksud saya gini, anak-anak muda tuh boleh bertransformasi nih ya, menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing, tapi bagusnya jangan sampai kemudian karbitan, jangan sampai kemudian itu instan, sehingga kemudian menafikan proses, apalagi melampaui proses yang seharusnya, misalnya menghormati hukum, menghormati etika, menghormati tata aturan main gitu, supaya kemudian apa, anak-anak muda yang jadi ikon, anak-anak muda yang
tampil kemudian menjadi sebut aja ambasador gitu ya, kelompok milenial dan Gen Z itu membantu anak-anak muda lainnya itu supaya kemudian tidak diimage-kan menjadi penerabas gitu kan. Nah, makanya kemudian anak muda yang sekarang ini jadi pemilih jumlahnya besar, itu menurut saya juga penting sekali sekarang ini menguatkan partisipasi. Partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS di hari H, tapi juga partisipasi non konvensional seperti misalnya bagaimana ikut serta dalam banyak hal yang bisa membantu masyarakat, termasuk membuat mereka melek gitu ya, melek politik. Nah, ingat nggak dulu ada namanya misalnya dalam ada kasus pemilu di Amerika, 1 billion strong for Obama. Itu digerakkan oleh anak muda lewat digital gitu, melalui triple O, Obama Online Operation. Nah, jadi anak-anak muda itu menginisiasi kayak donasi, ya kan? Kemudian menginisiasi gerakan mendukung Obama lewat konsep namanya connected media. Jadi waktu itu eranya Facebook ya, 2008 kan, Facebook, kemudian dibawa ke media mainstream, dibawa ke komunitas. Nah, ini sekarang saya lihat juga dipakai di beberapa kampanye capres di Indonesia. Jadi dari ads dibawa ke offline, misalnya ada tabrak Prof ya, ada misalnya desak Anies. Ini kan sebenarnya konsepnya seperti saya apresiasi itu. Kenapa? Karena ini connected media. Jadi online offline, offline online. Dan tidak hanya satu kanal. Ada misalnya Anies Bubble gitu ya. Ada misalnya desak Anies itu di offline ya. Pak Mahfud dan Pak Ganjar juga, misalnya Ganjar Malming gitu ya. Itu kan konsep yang sebenarnya udah maju tuh, udah maju dalam arti pendekatan campaign. Saya sih melihat di 2024 ini ada beberapa teknik kampanye yang sebenarnya patut diapresiasi gitu ya. Kenapa? Karena udah mulai modern gitu ya. Gitu. Sebentar, saya jadi pengen nanya Pak Gun. Tadi konteks ada generasi yang melakukan penerabasan. Kekacauan gerakan dan tindakan seperti itu implikasinya di masa depan dalam konteks politik bakal kayak apa? Ya, ini cukup serius sih sebenarnya. Kenapa? Pertama, kan demokrasi itu bukan hanya semata sistem demokratik, tapi juga etos demokratik. Kalau kita bicara itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama gitu ya. Kalau ngomongin hanya aturan itu selalu punya ruang untuk dicari celahnya. Tapi juga harus ada nilai, ya kan, untuk kemudian menghormati apa yang disebut dengan keseimbangan sistem dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu maka saya sih berpikir begini, memang sekarang ini Pak Tantan ya, kepemimpinan di dunia itu nampak usia makin muda, gitu ya. Betul. Banyak para pemimpin, entah itu perdana menteri, presiden yang usianya muda. Tapi kita jangan hanya melihat angka mudanya, tapi proses transformasi kesejarahan mereka untuk menjadi berada di posisinya sekarang. Jadi bukan karena bapak gitu ya, bukan karena paman, bukan karena kakak, bukan karena ibu gitu, tapi transformasi melalui kesejarahan dirinya supaya kemudian apa? Nah, nanti misalnya Pak Tantan punya anaknya juga udah gen milenial atau Gen Z gitu ya. Kemudian suatu hari mungkin saya ingin juga ya merintis karir di politik. Dia punya role model nih, yang kemudian role modelnya itu orang mungkin yang punya satu proses tahapan politik yang membuat seseorang itu bisa menjadi inspirasi untuk saya suatu hari ingin menjadi seperti si X. Karena apa? Dari keluarga biasa kemudian dia bisa menjadi pemimpin. Dan proses menjadi pemimpin itu melalui apa? Kekuatan kemandirian dirinya dengan basis jaringan yang dimiliki. Jadi merit system nggak ada ya kalau begitu. Iya. Karena bahkan otomatis, mungkin ya. Tapi kalau dilihat di faktanya ya Pak, fakta itu gimana tuh? Kadang kan kita tuh
jangan masuk ke politik deh misalnya. Kita masuk ke dunia kerja. Masuk ke dunia kerja. Sistem yang kita ngelihat diri sendiri, kita dari benar-benar dari nol tuh jarang banget nih yang bisa masuk ke tahap atas gitu. Pasti dia ada faktor dari orang tua lagi atau faktor dari paman yang kayak gitu-gitu. Apalagi di dunia politik sekarang udah kelihatan sendiri kan, ada yang salah satu paslon gitu kan, dia dibilang karena katanya dari ayahnya juga yang presiden, dia jadi presiden, padahal dia sejarahnya itu belum benar-benar belum konkret gitu ya Pak. Itu faktanya kayak gitu sekarang kan. Kalau bagi saya gini, ini realitas, oke lah realitas ya. Tetapi ini Gen Z ini jangan melegitimasi bahwa itu sebuah kebenaran gitu. Justru harus sangat kritis melihat itu. Bayanginnya begini ya, Najwa. Ke depan tiba-tiba Najwa masuk ke ruang politik, sudah berkarir ya, mulai dari BEM, terus nanti jadi pengurus PB atau PP atau apa gitu. Terus masuklah ke Orpol, organisasi politik, udah juga ke Ormas. Backingnya udah kuat nih, backing sejarahnya ya. Begitu mau masuk kontestasi ke sana, tiba-tiba ada anak seseorang, baru jadi anggota langsung jadi ketum. Nah kan itu ngacauin semua itu. Jadi semua upaya yang dibangun, semua sungai sejarah kalau kata teman saya yang sudah dibangun, yang sudah dirintis di tahap dibangun, tiba-tiba runtuh. Bayangin kalau itu melanda ke semua Gen Z se-Indonesia. Kata dia, ngapain saya berkarir ya, ngapain saya mupuk itu. Lebih baik saya ber-KKN saja gitu dengan seseorang yang berkuasa, karena itu lebih menjamin. Nah itu jelas tidak sehat ya, itu tidak sehat karena nanti upaya jilat menjilat akan semakin gila itu, dan siapa yang paling bagus jilatannya itu kan sesuatu yang mengacaukan seluruh peradaban itu ya. Cuman emang kadang yang aku lihat di realitasnya seperti itu ya Pak. Cuman mungkin itu yang harus di-highlight sama generasi sekarang ya. Kalau ya itu akan mental blocking kalau kemudian kita selalu berpikir sesuatu yang realitas buruk ya, yang kemudian itu dijadiin acuan, ya kita tidak akan pernah maju-maju. Betul. Makanya kemudian kalau kita lihat secara transformasi bahasa resminya akademik itu konsolidasi demokrasi di beberapa negara. Itu kan memang salah satu prasyaratnya bagaimana membangun satu struktur yang kuat, misalnya seperti institusionalisasi politik di tubuh partai gitu. Kemudian membangun yang disebutkan peradaban dalam politik kebijakan. Itu juga di dalamnya itu terkandung hal yang paling krusial, itu adalah proses kaderisasi. Kaderisasi itu kan bertahap, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan menjadi loyalis, baru kemudian distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah itu yang benar. Nah proses itu menurut saya memang perlu satu atmosfer ya. Atmosfer itu tidak bisa hanya sekedar misalnya kita berkeluh kesah dengan seperti tadi realitas. Ya memang harus ada sesuatu yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh baik anak mudanya maupun yang generasi-generasi sebelumnya atau sesudahnya. Maksud saya gini, Najwa, demokrasi di Indonesia itu kan mulai benar-benar tumbuh menjadi negara demokrasi ya, senyatanya bukan episode ya, itu kan pasca reformasi gitu. Dulu kita menikmati kebebasan berdemokrasi pada saat pemilu 55, tapi ketika Orde Baru masuk terjadi yang disebut korporatisme politik, jadi semacam pembonsaian oleh Orde Baru. Elit. Jadi siapa yang akan menang pemilu berikutnya udah ketahuan, pasti Partai Golkar dan presidennya pasti Soeharto. 99 kita pemilu demokratis, 2004 kita mulai pilpres langsung. Berarti dari 2004 sampai 2024 sekarang kita sudah mengikuti banyak sekali pemilihan langsung presiden. Nah masalahnya adalah ada beberapa hal yang harus diperbaiki di Indonesia. Pertama, itu menurut saya karena kita pemilu langsung, ya pilpres langsung Pak Tantas, maka harusnya itu angka presidensial threshold itu tidak setinggi sekarang atau bahkan ditiadain. Kan presidensial threshold di Indonesia itu 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional.
itu yang kemudian menyebabkan banyak orang bagus seperti Pak Tantan, pintar, bagus, track recordnya jelas, tapi nggak mungkin bisa masuk gelanggang pertarungan karena ada namanya barrier to entry, ada hambatan untuk masuk. Kenapa harus didukung oleh gabungan partai politik? Karena kayak kemarin ya di kandidasi kan orang mau nyapres itu atau menjadi cawapres itu ada proses kandidasi kan di partai-partai. Nah, dia tidak mungkin bisa jadi capres atau cawapres kalau tidak bisa melampaui dukungan atau usungan 20% kursi DPR. Hanya ada PDI Perjuangan yang satu-satunya partai yang bisa mengusung sendirian. Ya kan? Selebihnya harus berkoalisi. Nah, kalau berkoalisi itu pertimbangannya 3. Satu namanya biaya masuk gelanggang pertarungan alias cost of entry. Yang kedua, probabilitas perolehan suara. Seberapa berpeluang dia akan memenangi kontestasi. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang juga seringkali jadi barrier, yaitu soal benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan. Jadi pasti pertimbangannya ada biayanya nggak? Siapa yang kemudian punya popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, ya kan? Kemudian berikutnya, ada nggak yang kemudian mitra yang kira-kira bisa diajak dengan pertimbangan tentu nantinya adalah power sharing atau bagi-bagi kekuasaan gitu. Jadi berat untuk jadi capres di Indonesia itu harus diusung oleh 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Sementara kita ini menganut pemilu serentak. Jadi nggak relevan sebenarnya. Gitu. Akibatnya jelas ngakali hukum ya. Iya. Ngakali hukum itu akibat dari proses yang berat masuk tadi.